Imelda, kembali lagi di Bocil, obrolan kecil. Nah, hari ini kita akan mendatangkan narasumber yang gak kalah serunya loh untuk membahas topik yang akan kita bahas untuk podcast kali ini. Kira-kira teman-teman di rumah penasaran gak nih siapa sih narasumbernya? Langsung aja ya, kita lanjut ke podcastnya. Halo Sobat Bocil, kali ini kita kedatangan narasumber yang gak kalah serunya untuk membahas topik-topik yang akan kita bahas di Bocil kali ini. Perkenalkan, saya Muiza Dewi Praptia selaku host. Nah, di narasumber pertama ada siapa nih kira-kira? Nama saya Arta Tarista Pratama, saya berasal sekolah dari SMA Luda. Halo, Ya, biasanya dipanggilnya siapa? Dipanggil Tata. Oh, halo Kak Tata, selamat datang di Bocil. Nah, ini yang selanjutnya ada siapa? Nama saya Hildan Abdul Arif Wibowo dari SMA Luda. Biasanya dipanggilnya siapa Kak? Biasa dipanggil Nabil. Oke, halo, selamat datang Kak Tata. Ya, selamat datang. Kali ini kita bahas topik-topiknya nih, kita enjoy aja ya. Nah, kita kali ini bakalan bahas topik yang sebenarnya itu agak riskan untuk dibahas, tetapi kita akan bahas tidak yang seperti menyinggung gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira nih, kalau dari narasumber pertama, Kak Tata, menurut Kak Tata tuh makna dari sila kelima nih apa sih? Nah, sebenarnya bermakna bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, hukum maupun politik. Oh, jadi setiap warga bernegara itu dia tuh wajib mendapatkan keadilan gitu lah ya istilahnya di berbagai aspek yang ada di Indonesia gitu lah. Nah, kalau menurut Kak Nabil sendiri bagaimana? Makna dari sila kelima ya. Sila kelima kan berarti keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan perilaku adil dalam segala aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, sosial maupun budayanya. Oh, berarti hampir-hampir mirip lah ya jawabannya sama Kak Tata. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak ya. Menurut Anda, apa saja nih tantangan untuk menerapkan sila kelima Pancasila? Tantangan untuk melakukan sila kelima kesenjangan, yaitu kesenjangan ekonomi antara daerah kaya dan miskin atau antara kota dan desa. Yang kedua, tidak merataan pendidikan dan fasilitas kesehatan. Udah itu aja sih. Berarti lebih ke perbedaan-perbedaannya gitu ya? Iya. Kalau menurut Kak Nabil? Menurut saya tentang tantangan untuk menerapkan sila kelima yaitu korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan yang menghambat distribusi keadilan sama diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok minoritas. Oh, berarti itu jatuhnya lebih ke sebuah kepemimpinan di suatu ituan ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Bagaimana sih peran generasi muda nih? Apalagi kan kakak kan salah satu generasi muda bangsa. Nah, peran kakak dan generasi muda lainnya itu dalam memastikan keadilan agar tetap terwujud di suatu kebangsaan tuh bagaimana sih? Oh, peran generasi muda dalam memastikan keadilan tetap terwujud. Yang pertama, menjaga integritas. Tidak ikut terlibat dalam praktek korupsi atau ketidakadilan. Yang kedua, meningkatkan literasi dan pengetahuan agar bisa mengkritisi kebijakan yang tidak adil. Oh, berarti ikut serta lah ya intinya. Kalau menurut Kak Nabil sendiri bagaimana? Menurut saya menggunakan media sosial secara bijak untuk menyalurkan kebenaran dan keadilan. Dan satu lagi, berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti pengabdian masyarakat atau gerakan sukarelawan. Oh, berarti kita lebih kayak lebih bijak dalam
menggunakan ini sosial media. ya. Itu tentunya kayak kita sepertinya kayak menyebarkan hal-hal baik yang juga positif. kayak gitu. Oh, iya. Selanjutnya boleh nggak sih kasih contoh nih dalam kehidupan sehari-hari itu agar tetap terwujud tuh bagaimana contoh-contohnya? Oke, contoh-contohnya itu yang pertama program bantuan sosial bagi warga yang kurang mampu. Yang kedua ada beasiswa pendidikan untuk siswa berprestasi yang ekonominya lemah. Gitu ya, berarti Iya. lebih ke bantuan untuk warga-warga sosial gitu ya. Iya. Kalau menurut Kak Nabil sendiri, Menurut saya BPJS Kesehatan atau memberi akses layanan yang terbaik untuk masyarakat. oh jadi lebih ke tenaga kesehatan gitu ya. Ini saya punya pertanyaan terakhir nih Kak. Kira-kira Kak Nabil ini untuk beberapa tahun ke depan atau untuk tahun ini punya harapan apa sih terkait dengan sila kelima Pancasila yang dapat menguntungkan Indonesia dan juga masyarakatnya? Harapan saya di tahun ini untuk sila kelima adalah semoga Indonesia mampu menjadi negara yang adil dan makmur untuk masyarakatnya. Kalau Kak Tata punya harapan apa nih untuk Indonesia? Harapan saya dari sila kelima adalah terwujudnya keadilan sosial merata di seluruh Indonesia, di mana setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan. Oh berarti itu termasuknya sama kayak kesejahteraan hidup mereka gitu ya. Nah, Sobat Bocil, kali ini podcast kita sudah selesai. Terima kasih untuk Kak Tata dan Kak Nabil yang sudah mau hadir ke podcast pada kali ini. Tentunya terima kasih juga atas jawaban dan juga pendapatnya. Teman-teman kalau mau nonton episode selanjutnya tunggu saja ya. Kok gue ngomong kayak gitu? Nah, teman-teman, podcast kali ini sudah selesai. Nah, buat teman-teman di sini yang mau tahu episode apa sih selanjutnya tentang podcast yang ada di Bocil, stay tune di YouTube ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.